Metode deskriptif atau metode melukiskan menggunakan untuk menggambarkan tempat, suasana, karakter secara rinci. Cirinya menggunakan panca indera dengan melihat, melalui mendengar, melalui penciuman, melalui perasa. Dan ciri lain dari metode deskriptif adalah kata-kata yang melukiskan suasana. Jadi seperti ini, digunakan untuk menggambarkan tempat. Metode deskripsi itu digunakan untuk menggambarkan tempat, suasana, atau karakter secara rinci. Ciri-cirinya apa? Menggunakan panca indera, melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui penciuman, melalui perasa. Dan ciri lainnya dari metode deskriptif atau melukiskan, biasanya ciri-cirinya melalui kata-kata yang melukiskan suasana. Jadi menggambarkan suasananya itu seperti apa melalui kata-kata. Contohnya, pantai itu sunyi, hanya suara ombak yang lembut memukul pasir putih, sementara matahari tenggelam perlahan di cakrawala. Contohnya, pantai itu sunyi, hanya suara ombak yang lembut memukul pasir putih, sementara matahari tenggelam perlahan di cakrawala. Dari contoh tersebut, untuk metode deskriptif menggunakan panca indera, pantai itu sunyi, hanya suara ombak itu panca indera melalui pendengaran yang lembut memukul pasir putih, sementara matahari tenggelam perlahan di cakrawala. Jadi dalam contoh tersebut, pantai itu sunyi, melukiskan suasana, hanya suara ombak yang lembut memukul pasir putih. Jadi suasananya itu seperti apa ketika pantai itu sunyi, sementara matahari tenggelam perlahan di cakrawala. Jadi dalam metode deskriptif ini menjelaskan atau menggambarkan tempat, suasana, atau karakter secara rinci hingga si pembaca memahami, oh suasananya itu seperti itu, pantainya itu sunyi, cuman hanya suara ombak yang lembut memukul pasir putih, sementara suasana matahari di mana mataharinya posisinya tenggelam perlahan di cakrawala. Jadi metode deskriptif itu menggambarkan suasana. Jadi bisa juga ketika berpuisi atau berpuitis, suasana perasaan hatinya juga bisa digambarkan. Kalau kalian ingin merujuk kepada puisi-puisi Ustadz Muhsin Labib, itu bagus tuh. Metode penulisan deskriptif atau melukiskan suasananya itu bagus. Dulu Al-Fakir pernah membaca tentang Arba'in. Dia melalui metode ini gemuruh. Walhasil tulisan-tulisan Ustadz Muhsin Labib bagus. Kalau kalian ingin merujuk tentang contoh metode deskriptif atau melukiskan, bisa rujuk di website beliau. Dan metode selanjutnya kita akan membahas metode ekspositori. Metode ekspositori adalah metode menjelaskan. Biasanya si penulis akan menjelaskan atau memakai tulisan tersebut dengan ciri objektif. Cirinya itu objektif dan cirinya itu tidak memihak.
biasanya penulis metode menjelaskan ini menjelaskan fakta dan menjelaskan konsep. Biasanya dipakai dalam tulisan informatif berupa genre artikel ilmiah, artikel umum, atau genre laporan, atau juga berita. Dia itu objektif, tidak memihak. Harusnya berita-berita di Indonesia juga seperti itu. Tulisan-tulisannya tidak berpihak. Jadi sebagian berita-berita di Indonesia mereka berpihak. Jadi metode penulisan atau metode ekspositori atau menjelaskan, cirinya itu harus objektif, tidak memihak. Intinya itu. Jadi menjelaskan fakta dan konsep, lalu dicerna oleh si pembaca akan memberi kesimpulan masing-masing. Apakah ini tulisan ini sesuai atau tidak, atau gimana? Apakah kita harus berdiri di sini atau di sana? Kita harus berpendapat seperti apa? Walhasil si penulis tidak berpihak. Itu intinya. Ciri yang dasar dari metode ekspositori dalam laporan, dalam artikel ilmiah, atau dalam berita. Dia tidak berpihak. Metode ekspositori dipakai dalam tulisan informatif berupa genre artikel atau artikel ilmiah, berupa genre laporan atau tulisan laporan atau ensiklopedia. Dan biasanya metode ini cirinya adalah objektif, tidak memihak. Dan ciri lainnya dari metode tersebut adalah menjelaskan fakta. Yang penting faktanya seperti apa. Dan menjelaskan konsep. Yang penting konsepnya itu seperti apa. Seperti contoh yang kita akan bawakan. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia. Proses ini terjadi di daun yang mengandung klorofil. Ini paragraf yang Al-Fakir bawa. Ini genrenya apa? Artikel atau artikel ilmiah. Jadi dia menjelaskan bagaimana tumbuhan itu mendapatkan makanan atau mendapatkan energi melalui apa? Fotosintesis. Jadi di dalam paragraf ini atau kalimat ini cirinya apa? Tidak memihak, pasti tidak memihak. Walhasil ini menjelaskan fakta dan ini juga hanya menjelaskan konsep. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia. Proses ini terjadi di daun yang mengandung klorofil. Jadi paham ya dari contoh ini. Di sini ciri-cirinya ada apa aja? Pertama, menjelaskan fakta, dan yang kedua menjelaskan konsep, dan kalimat atau paragraf ini adalah objektif, tidak memihak. Tidak memihak sesiapapun. Ciri objektif dan tidak memihak harusnya Al-Fakir bawa contoh yang lain seperti genre berita atau apa. Walhasil ini sudah mewakili dari ciri-ciri metode ekspositori atau metode menjelaskan. Selanjutnya kita akan memasuki metode argumentatif atau metode berpendapat. Ini pendapat ya, berpendapat. Biasanya si penulis akan meyakinkan pembaca terhadap suatu pandangan, seperti dalam artikel opini atau dalam
esai. Jadi si penulis itu harus bisa meyakinkan pembaca terhadap suatu pandangan itu seperti apa. Dengan ciri-cirinya apa? Ada klaim atau ada argumen, terdapat argumen dalam tulisan tersebut. Dan di dalam tulisan tersebut biasanya disertai data, disertai fakta, atau disertai logika, masuk akal. Jadi si penulis harus membawa data, harus membawa fakta. Biasanya ciri yang kedua ini dari metode argumentatif digunakan oleh pelapor atau jurnalis-jurnalis. Walhasil dalam metode argumentatif seperti ini, untuk meyakinkan, jadi metode argumentatif si penulis harus bisa meyakinkan pembaca terhadap suatu pandangan. Jadi metode ini untuk meyakinkan. Untuk meyakinkan siapa? Meyakinkan pembaca terhadap suatu pandangan. Seperti dalam artikel, opini, atau esai. Ciri-cirinya seperti ini. Harus ada klaim, harus ada argumen. Dan ciri berikutnya adalah harus ada data, disertai fakta, dan juga disertai logika atau masuk akal. Ini contoh yang Al-Fakir bawakan. Pendidikan karakter harus diajarkan sejak dini. Anak-anak perlu mengenal nilai kejujuran dan tanggung jawab sebelum mengenal angka dan huruf. Di sini ada ciri-ciri ya. Ciri pertama adalah klaim. Pendidikan karakter harus diajarkan sejak dini. Ini klaimnya. Dia berklaim seperti ini. Anak-anak perlu mengenal nilai kejujuran dan tanggung jawab sebelum mengenal angka dan huruf. Ini susunannya. Ini masuk akal. Ya kan? Pendidikan karakter harus diajarkan sejak dini. Anak-anak perlu mengenal nilai kejujuran dan tanggung jawab sebelum, logikanya seperti mengenal angka dan huruf. Dan ini juga disertai data dan fakta. Faktanya seperti ini. Banyak anak-anak setelah mengenal angka dan huruf baru mengenal nilai kejujuran dan tanggung jawab. Jadi disertai fakta dan disertai data atau logika. Dan metode berikutnya atau metode terakhir dari Al-Fakir adalah metode persuasif atau metode membujuk. Biasanya si penulis melalui metode persuasif atau membujuk atau mengajak-ajakan, dia dipakai untuk si pembaca agar si pembaca terpikat, agar si pembaca mengikutinya, mengikuti sarannya. Biasanya mereka atau penulis ini memakai metode tersebut dalam iklan ataupun digunakan untuk kampanye. Dan ciri dari metode persuasif adalah mengajak atau menggunakan bahasa sugestif. Seperti contoh, ayo mulai hidup sehat dengan air mineral X. Saya bawakan X, jadi merek ya. Tubuh segar, pikiran pun jernih. Hubungi nomor sekian sekian sekian. Ini adalah ajakan. Di sini ada ciri-cirinya berupa bujukan. Karena kamu meminum
air mineral ini, maka tubuhmu akan segar, maka hubungi kami. Dan sebagai penutup, Al-Fakir akan membawa tips menerapkan metode penulisan. Tips yang pertama, campurkan metode sesuai kebutuhan. Kebutuhan Anda apa? Misalnya, esai bisa naratif plus argumentatif. Jadi kamu bisa menulis esai berupa berbentuk naratif dan argumentatif bisa. Dan kedua, sesuaikan gaya dengan audiens. Menulis untuk anak-anak beda dengan menulis untuk profesional. Jadi bedakan ya, siapa si pembacanya. Dan yang terakhir, jangan takut bereksperimen. Kadang metode unik bisa menghasilkan tulisan yang menarik. Yang penting tulis dulu. Siapa yang pembaca, tulis dulu. Oke? Sekian dari Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut. Maaf, tadi ada sedikit kendala. Tadi kita membahas metode naratif atau metode bercerita. Biasanya metode naratif tersebut digunakan dalam fiksi, cerpen atau novel atau non-fiksi naratif. Dan ciri metode naratif berfokus pada alur dan berfokus pada karakter. Dan ciri selanjutnya juga pada metode naratif pasti ada konflik. Di situ terdapat penyelesaian juga. Seperti sebelumnya Al-Fakir contohkan sebuah paragraf atau kalimat. Pagi itu Aira terlambat ke sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Tapi di balik keterlambatannya, ia menemukan semangat baru untuk belajar. Dalam paragraf tersebut, di situ terdapat ciri-ciri. Yang pertama, fokus pada alurnya. Di situ ada alur sebab akibat. Aira terlambat ke sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Alurnya seperti itu. Dan ciri selanjutnya terfokus pada karakter. Siapa karakter yang terlambat? Yaitu Aira. Siapa Aira? Ternyata Aira yang telah membantu ibunya. Fokus kepada karakter dan fokus pada alur. Dan ciri berikutnya, di paragraf ini ada ciri berikutnya, yaitu terdapat konflik. Aira terlambat ke sekolah karena harus membantu ibunya. Itu konfliknya. Dan terdapat penyelesaian juga. Tapi di balik keterlambatannya, ia menemukan semangat baru untuk belajar. Ini ciri berikutnya, yaitu ada konflik dan ada penyelesaian akhir. Tapi di balik keterlambatannya, ia menemukan semangat baru untuk belajar. Ini metode yang pertama. Jadi metode naratif yang biasanya digunakan pada cerpen-cerpen atau novel-novel dan digunakan pada kisah nyata. Metode berikutnya adalah metode deskriptif atau kita sebut dengan metode pelukiskan. Biasanya si penulis menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan tempat. Penulis juga di situ akan menggambarkan suasana dan karakter secara rinci. Metode deskriptif biasanya digunakan
genre puisi, genre cerpen juga bisa, atau novel. Dia metodenya adalah melukiskan. Biasanya metode deskriptif atau melukiskan cirinya menggunakan panca indera. Adapun menggunakan panca indera melalui penglihatan atau pendengaran atau penciuman atau perasa. Itu ciri dari metode deskriptif. Dan ciri kedua adalah kata-kata yang melukiskan suasana. Biasanya metode deskriptif itu cirinya adalah kata-kata yang melukiskan suasana, menggambarkan suasananya itu seperti apa.